Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Ya, kakak berharap kita semuanya sehat-sehat saja ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh bertemu lagi meskipun via online ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu yang lalu sehingga pada pagi hari ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapak Abraham. Ya, di rumah silakan berdiri, kita memuji Tuhan Bapak Abraham. Cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Margaret, kita memuji Tuhan dulu yuk, yaitu T-A-A-T, taat. Kita harus taat seperti Bapak Abraham. Ya, ayo kita semua berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Halo adik-adik, selamat siang, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita ya, semua kabar baik. Nah, kita bersyukur siang hari ini kita mau dengar cerita dalam Alkitab. Namun sebelumnya kita doa dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Tuhan sudah menolong kami dari pagi. Dan sampai saat ini kami boleh bersama dalam ibadah sekolah minggu. Kami mau dengar cerita Tuhan Yesus tentang kisah yang ada di dalam kitab. Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalau kamu masuk kota atau kampung yang kamu belum pernah kunjungi, bagaimana kamu tahu kalau orang di sana mengenal Tuhan Allah?
Ya, tentunya memperhatikan lingkungan dan kalau tiba-tiba melihat gereja dengan salib pada menaranya atau ada rumah dengan salib pada pintunya, dengan itu kamu yakin ada orang Kristen yang suka berkumpul di sana untuk menyembah Tuhan. Kalau masuk rumah orang yang belum dikenal, bagaimana mengetahui kalau orang yang tinggal di sana mengenal Tuhan, Allah dan menyembahnya? Ya, mungkin ada kalender di dinding dengan gambar Alkitab atau ada gambar yang tertulis dengan ayat firman Tuhan. Baru kamu tahu bahwa di dalam rumah itu ada orang yang menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali ke buku pertama di dalam Alkitab, yaitu Kitab Kejadian. Kata kejadian berarti permulaan, penciptaan dunia, keluarga yang pertama di dunia, dan mulai lagi dengan satu keluarga sesudah air bah. Pembangunan kota dengan menara yang sampai ke langit. Hari ini kita akan dengar tentang satu permulaan lagi yang dibuat oleh Allah. Ini dimulai di kota Ur. Di tepi sungai Efrat, tidak terlalu jauh dari Babel, terdapat sebuah kota yang bernama Ur. Pada 4000 tahun yang lalu, kota itu sudah sangat maju. Hal ini dapat diketahui dari penemuan-penemuan sejarah dari tempat itu. Penghuni kota Ur tinggal di dalam rumah bertingkat 2 yang terbuat dari batu. Mereka tahu membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga senang berdagang karena kota Ur adalah kota pelabuhan. Dari situ banyak kapal yang berlayar dengan muatan hasil bumi. Nah, meskipun penduduk kota Ur adalah orang-orang maju, tetapi mereka tidak menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang, planet ciptaan Allah. Di puncak sebuah bukit dibangun sebuah kuil yang tingginya 25 meter, tempat menyembah bulan. Nah, di kota yang penduduknya tidak menyembah kepada Allah itu, tinggallah sebuah keluarga yang sangat diperhatikan Allah. Kepala keluarganya bernama Tera. Bapak Tera mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Abraham, Nahor, dan Haran. Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah, dan Nahor mempunyai istri yang bernama Milka. Haran juga sudah menikah, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Lot. Haran meninggal ketika Lot masih kecil, karena itu Abraham dan Sarah yang belum mempunyai anak menolong mengasuhnya. Pada suatu hari Allah memanggil Abraham. Abraham, pergilah, tinggalkan kota ini, karena mereka semua sudah melupakan aku. Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, serta membuat namamu menjadi masyhur. Engkau akan menjadi berkat, dan aku akan memberkati setiap orang yang memberkati engkau, serta mengutuk dan menghardik orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Begitulah perintah Allah. Umur Abraham sudah tidak muda lagi pada waktu itu. Kenapa Allah menyuruh pergi meninggalkan kota yang ramai, tetangga-tetangganya dan sanak saudara-saudaranya? Aku ingin kau menjadi bapa dari satu bangsa yang baru yang akan aku berikan. Bangsa itu akan mengenal aku yang menciptakan dunia ini. Mereka akan mengasihi aku dan hidup seturut kehendakku. Abraham dengan Sarah sudah siap menuju meninggalkan Ur, dan Tera ayahnya mau ikut serta. Akhirnya Abraham bersama istrinya, ayahnya, Nahor dan Milka, serta Lot berangkat menuju ke kota Haran dan diam di sana. Saat itu Haran adalah sebuah kota perdagangan. Di kota itu Tera, ayah Abraham, meninggal dunia. Ya, sesudah Abraham menguburkan ayahnya, dia ingat lagi panggilan Allah di Ur. Alkitab tidak memberitahukan berapa lama Abraham dan keluarganya tinggal di kota Haran, tetapi disebutkan bahwa pada suatu hari Abraham mendengar lagi suara Allah yang memanggilnya dengan jelas. Abraham, bangunlah, pergilah ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang sangat besar, dan tetap membuat namamu menjadi masyhur. Engkau akan menjadi berkat di sana,
Dan aku akan memberkati semua orang yang memberkati engkau, dan tetap akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Panggilan ini bukan ke Haran, tetapi ke satu negeri yang Abraham belum kenal. Sekali lagi Abraham sangat siap mentaati Allah dalam iman. Sesudah mendengar panggilan itu, Abraham langsung bertindak. Dengan segera Abraham dan Sarah mengatur hamba-hamba mereka. Hamba mereka perempuan mengasihi semua harta benda yang dapat dibawa. Hamba laki-laki mengumpulkan ternak-ternak peliharaan mereka. Mereka juga membawa tiang-tiang untuk tenda dan penutupnya. Banyak hal yang harus dipikirkan. Semua persiapan itu harus dibawa sendiri karena mereka akan menuju tempat yang belum diketahui. Pak Abraham, mau kemana? Tanya tetangga mereka. Kami tidak tahu. Allah lah yang akan menuntun kami ke tempat tujuan kami. Allah pernah berjanji bahwa Abraham tidak hanya akan mendapat negeri yang akan diberikan, tetapi juga akan menjadi satu bangsa yang besar. Pada saat itu, Abraham dan Sarah belum mempunyai anak. Hanya ada kemenakannya laki-laki yang bernama Lot yang mau ikut bersama dengan mereka. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan Allah. Rombongan Abraham berjalan ke arah barat daya. Pada malam hari, tenda-tenda dibuka, 9 tiang ditanam ke dalam tanah, 3 tiang pertama lebih rendah, 3 tiang selanjutnya lebih tinggi, dan selebihnya lagi lebih rendah. Tiang-tiang itu ditutup dengan kulit kambing yang berwarna keabu-abuan. Dalam tenda-tenda itu digelar tikar sebagai alas tidur, dan di luar tenda dibuat perapian. Makanan dimasak oleh pembantu-pembantu, sedangkan gembala-gembala menggembalakan ternaknya. Sesudah berjalan berbulan-bulan, tanah yang dilalui mulai berubah. Terlihat padang rumput yang hijau, pohon-pohon yang segar. Mereka mendekati perbatasan negeri Kanaan. Di sebelah kanan terlihat tanah Libanon yang indah, di sebelah kirinya terhampar padang rumput Gilead serta gunung-gunung yang berhutan. Mereka berjalan terus lurus ke selatan melalui bukit-bukit dan melewati lembah-lembah. Akhirnya mereka tiba di pohon terbantin, di more yang subur, di lembah Sikem. Di sebelah barat ada tanah yang hitam yang subur, diairi oleh sumber-sumber air. Ya, Kanaan memang negeri yang sangat indah. Waktu Abraham berdiri di Sikem dan melihat sekeliling, Allah berbicara kepadanya. Inilah negeri yang akan aku berikan kepadamu serta keturunanmu. Abraham begitu senang bahwa dia mentaati dan melaksanakan panggilan Tuhan Allah. Dia menyusun batu-batu untuk mendirikan sebuah mezbah bagi Allah. Di atas mezbah itu dipersembahkan beberapa ekor ternak sebagai korban syukur kepada Allah yang telah memimpin ke suatu negeri yang indah. Kemudian Abraham pindah dari Sikem ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di tempat itu ia juga mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Abraham mendirikan tenda-tendanya dan menjadi orang asing di antara penghuni Kanaan lainnya. Tetapi mereka tidak menetap di sana. Abraham dan Sarah ingin seluruh tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka untuk dilihat. Mereka pindah ke arah selatan, tetapi pada saat itu mereka berjalan terlalu jauh. Untuk waktu yang cukup lama tidak ada hujan di Kanaan. Bahkan tidak ada hasil ladang dan banyak orang kelaparan. Jadi Abraham mengambil keputusan pindah ke Mesir di mana ada makanan berlimpah. Tetapi dia merasa ragu-ragu dengan orang-orang di sana. Dia takut mereka melihat istrinya yang cantik dan membunuh dia dan mengambil Sarah. Tolong katakan bahwa kau adalah adikku. Kata Abraham kepada Sarah. Hal ini sungguh tidak wajar, walaupun mereka dekat secara keluarga. Apa yang Abraham khawatirkan terjadi di Mesir. Hamba-hamba dari Firaun, raja di Mesir, menceritakan kecantikan Sarah kepadanya. Sarah dibawa ke istana. Firaun begitu baik hati kepada Abraham dan memberikan ternak dan hamba laki-laki bersama hamba perempuan kepadanya oleh karena Sarah. Tetapi Allah tidak senang dengan hal ini. Dia menimpakan penyakit kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarah. Firaun sadar bahwa ini oleh karena dia mengambil Sarah. Dia memanggil Abraham dan berkata, Mengapa tidak kau katakan bahwa dia adalah istrimu? Pergilah, ambil dia kembali.
dan bawa ke negerimu. Firaun tidak mengganggu mereka dan lagi membiarkan mereka membawa ternak dan hambanya yang diberikan kepadanya. Abraham, Sarah, dan Lot kembali ke Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka kembali ke tempat di mana mezbah pernah didirikan. Mereka mendirikan tenda. Pada mezbah itu, Abraham berbicara dengan Allah tentang segala yang sudah terjadi di Mesir. Kemudian dia tinggal di Kanaan dan menunggu Allah menggenapi janjinya. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana cara kita menyembah Allah? Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tidak perlu lagi mempersembahkan binatang untuk Allah seperti Abraham. Allah ingin supaya kita membawa ucapan syukur, memandang kepada Dia dengan berterima kasih. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita memandang kepada Allah dan meminta tolong kepadanya. Inilah penyembahan yang benar kepada Allah. Apakah kamu percaya bahwa Allah memimpin kamu? Atau dapatkah kita mempercayai Allah? Bagaimana kita memperlihatkan kepercayaan itu? Ya, melalui melakukan apa yang diperintahkan Allah, walaupun kita tidak melihat jalan di depan. Kamu berbuat baik jikalau kamu mempercayai Allah dan mentaatinya sekarang, supaya kamu siap pada waktu Dia memanggilmu dengan panggilan yang khusus di masa depanmu. Nah, adik-adik, kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita dalam kita boleh mendengar cerita bagaimana Tuhan baik untuk keluarga Abraham. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar cerita tentang penyertaan Tuhan untuk keluarga Bapak Abraham. Tuhan sudah menyertai, kami percaya juga Tuhan akan terus menyertai kami sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, selamat siang. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Kakak yang pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat siang hari ini, karena Tuhan sudah menyertai memimpin kami di dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan ajari kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah, bahkan kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini biarlah menjadi persembahan yang hidup, melancarkan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami, bahkan di dalam sekolah minggu kami. Berkati anak-anak yang memberi, bahkan orang tua dalam pekerjaannya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tadi kita sudah bernyanyi, kita juga sudah memberikan persembahan dan mendengarkan cerita Alkitab yang telah disampaikan oleh Kak Margaret hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi dengan satu lagu yang berkata, Aku Cinta Yesus. Aku
Adik-adik, mari kita berdoa. Kakak pimpin kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur dapat beribadah pada siang hari ini. Ini doa kami, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah siang hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.